Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya anak-anak? Untuk kalian kelas 10 AHP 1, 10 AHP 2, 10 AHP 3, bahkan juga 10 PMT. Bu Guru harap kalian baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Kita tetap bisa belajar meskipun di rumah. Kalian gak bisa ketemu saya, gak apa-apa. Yang penting ilmu tetap tersalurkan dan kalian juga tetap harus mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Oke, hari ini Bu Karolin mau jelasin beberapa materi yang akan kita pelajari di mata pelajaran dasar proses pengolahan hasil pertanian. Untuk bab pertama itu adalah teknik konversi bahan. Bu Guru membagikan dua materi. Yang pertama materi berupa PowerPoint di dalam video ini, dan yang kedua adalah modul. Nah, di setiap materi ini baik di PPT maupun di modul, Bu Guru kasih kalian tugas. Jadi kalian harus mendengarkan video ini dengan seksama. Juga kalian harus membaca modul yang Bu Guru berikan. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama yaitu teknik konversi bahan. Jadi materi ini adalah materi bab pertama yang harus kalian pelajari. Tuh. Pasti kalian pada tanya semua, apa sih teknik konversi bahan itu? Nah, pertama-tama kita beri ulasan dulu ya, Bu Guru beri ulasan. Jadi kalian sering pastikan membuat aneka olahan makanan, aneka olahan minuman yang pastinya di sana melakukan proses-proses tertentu. Contohnya saja ketika kalian ingin membuat jus. Ketika kalian ingin membuat jus buah, pastinya kalian melakukan suatu proses atau suatu tindakan. Nggak tiba-tiba buah itu kalian langsung masukkan ke dalam gelas, langsung kalian beri sedotan, beri es. Nggak seperti itu kan pastinya. Nah, buah itu tadi yang awalnya utuh kalian kupas terlebih dahulu. Setelah dikupas kalian potong kecil-kecil, baru kalian masukkan ke dalam blender, kalian tambahkan gula dan lain sebagainya. Sebenarnya tanpa kalian sadari, beberapa proses tersebut itu merupakan suatu rangkaian proses yang disebut konversi bahan. Nah, di sini konversi itu dapat dikatakan juga sebagai perubahan bentuk. Jadi kalau teknik konversi bahan itu merupakan teknik untuk mengubah bentuk bahan pangan menjadi bentuk baru sesuai yang diinginkan dalam pengolahan pangan. Jadi kembali lagi ke proses pembuatan jus buah tadi. Apa Bu teknik konversi bahannya? Ada. Yang pertama adalah pengecilan ukuran. Tadi ya, ketika membuat jus kalian melakukan proses pengecilan ukuran, yaitu berupa memotong buah tadi menjadi lebih kecil. Selain itu juga kalian kan menghancurkan buah dan mencampur dengan gula, mencampur dengan susu. Itu juga termasuk teknik konversi bahan berupa pencampuran. Jadi udah paham ya apa yang disebut dengan konversi? Konversi itu adalah perubahan bentuk. Jika kita bicara tentang teknik konversi bahan, berarti merupakan teknik-teknik dalam merubah bentuk suatu bahan, khususnya di sini adalah bahan hasil pertanian. Nah, untuk konversi bahan sendiri atau perubahan bentuk bahan itu ternyata ada beberapa teknik. Yang pertama adalah tekniknya berupa pengecilan ukuran, lalu ada teknik pencampuran, ada teknik emulsifikasi, dan teknik ekstraksi. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan membahas dua teknik konversi bahan, yaitu pengecilan ukuran dan pencampuran. Next, kita ke pengecilan ukuran. Seperti yang sudah kalian bisa membayangkan dong, pengecilan ukuran itu seperti apa? Pengecilan ukuran dapat didefinisikan sebagai penghancuran dan pemotongan, mengurangi ukuran bahan padat dengan kerja mekanisme. Jadi partikel-partikel yang besar, yang awalnya besar menjadi lebih kecil. Itu adalah pengecilan ukuran. Nah, tujuan pengecilan ukuran ini untuk apa, Bu? Yang pertama adalah mempermudah ekstraksi unsur tertentu dan struktur komposisi. Seperti tadi pada kasus jus buah. Nah, kenapa kalian harus melakukan pengecilan ukuran?
Kenapa kalian harus memotong buahnya yang awalnya utuh menjadi lebih kecil? Otomatis kalian memiliki tujuan agar komponen-komponen atau zat-zat yang ada di buah itu lebih mudah tercampur secara merata. Jadi lebih mudah untuk diekstraksi seperti itu. Selanjutnya tujuan kedua adalah penyesuaian dengan kebutuhan spesifikasi produk atau mendapatkan bentuk tertentu. Next, tujuan selanjutnya yaitu untuk menambah luas permukaan padatan. Nah, apa sih luas permukaan padatan? Jadi ada kasus seperti ini. Misalnya kalian ingin membuat keripik singkong. Nah, pada saat proses pembuatan keripik singkong yang udah kalian kupas, udah kalian bersihkan, otomatis kalian potongi tipis-tipis, kemudian kalian jemur. Nah, apa tujuan untuk apa tujuannya pemotongan kecil-kecil itu tadi, Bu, atau pengirisan tipis itu tadi? Tujuannya adalah untuk menambah luas permukaan padatan. Jadi awalnya yang singkong itu bentuknya mungkin panjang ataupun pejal, ketika kalian sudah melakukan pengecilan ukuran, singkong tersebut akan lebih luas permukaannya. Hal ini misalkan untuk mempermudah proses pengeringan, ketika singkong yang sudah kalian iris tipis-tipis itu tadi kalian jemur, otomatis akan lebih mudah kering dibandingkan dengan singkong utuh kalian jemur dalam keadaan tidak diiris tipis-tipis, pasti akan lebih susah untuk keringnya. Selanjutnya adalah mempermudah pencampuran bahan secara merata. Seperti jus tadi, ketika kalian sudah memotong buah lebih kecil-kecil, otomatis pencampurannya lebih mudah ketika kalian harus memasukkan buah itu secara utuh. Nah, itu merupakan tujuan pengecilan ukuran. Oke, next. Nah, pengecilan ukuran dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengecilan ukuran untuk bahan padat dan pengecilan ukuran untuk bahan cair. Nah, pengecilan ukuran untuk bahan padat dapat dilakukan dengan cara cutting atau pemotongan, crushing, penghancuran, chopping, pencicangan, grinding, pengikisan, milling, penggilingan, dissing, pengkubusan, dan slicing, pengirisan. Untuk cutting ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan padat seperti daging, mungkin buah, itu bisa menggunakan cutting. Terus crushing, penghancuran, biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki permukaan keras. Chopping, pencicangan untuk daging. Terus grinding, pengikisan atau penyasahan, itu biasanya digunakan untuk gabah, penyosohan untuk gabah. Lalu milling, penggilingan juga untuk biji-bijian, dissing, pengkubusan, lalu slicing atau pengirisan. Nah, selain untuk bahan padat, pengecilan ukuran juga bisa digunakan untuk bahan cair, yaitu dengan cara emulsifikasi dan homogenisasi. Untuk prinsip pengecilan ukuran, jadi pengecilan ukuran itu memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu kompresi. Nah, pada saat kalian melakukan pengecilan ukuran, ada namanya prinsip kompresi. Prinsip ini adalah prinsip dengan memberikan tekanan yang kuat terhadap bahan padat. Biasanya penghancuran ini untuk menghancurkan bahan padat yang keras. Nah, untuk prinsip kompresi biasanya alat yang digunakan adalah crushing rolls. Lalu yang kedua adalah pukulan atau bisa disebut dengan impact. Nah, pemukulan adalah operasi pengecilan ukuran dengan memanfaatkan gaya impact atau gaya pukulan, yaitu memberi gaya yang besar dalam waktu yang singkat. Nah, prinsip dari kerja ini dengan memukul bahan kering dan tidak berserat. Jadi kalau misalkan bahan pertaniannya itu bersifat kering dan tidak berserat, nah itu menggunakan prinsip pengecilan ukuran berupa impact atau pukulan.
Lalu ada gesekan atau antrisi. Nah, gesekan ini menghasilkan zat yang sangat halus dari bahan yang lunak dan tidak abrasif. Selanjutnya adalah prinsip pengecilan ukuran dengan cara pemotongan. Nah, kalau ini mungkin lebih mudah ya untuk kalian pahami. Pemotongan itu merupakan cara pengecilan ukuran dengan menghantamkan ujung suatu benda tajam. Jadi, pemotongan itu adalah menghantamkan ujung suatu benda tajam pada bahan yang dipotong. Nah, struktur permukaan yang terbentuk oleh proses pemotongan ini relatif lebih halus. Pemotongan ini lebih cocok dilakukan untuk sayuran dan bahan lain yang berserat. Nah, pemotongan bahan pangan itu berbeda-beda untuk setiap bahan pangan. Secara sederhana, teknik pemotongan itu bisa dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu ada teknik iris, teknik mencincang, teknik potong korek api, teknik potong dadu, teknik memar, dan teknik pipil. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kalian baca di modul karena di situ sudah Bu Guru jelaskan satu-satu ya. Oke, next. Ini adalah tugas untuk kalian. Yang pertama adalah jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengecilan ukuran. Kalian bisa baca ini di modul yang Bu Guru berikan yang dalam bentuk PDF itu. Terus kalian carilah pengertian dari cutting, crushing, chopping, dan lain sebagainya. Setelah itu buatlah tabel berisi nama, gambar, spesifikasi, dan kegunaan dari beberapa alat yang digunakan untuk proses pengecilan ukuran, yaitu pisau pemotong, flatting knife, boning knife, dan lain sebagainya. Oke, next, kita kan tadi sudah belajar satu teknik dalam mengkonversi bahan, yaitu teknik pengecilan ukuran. Nah, teknik yang kedua dalam mengkonversi bahan itu adalah teknik pencampuran. Apa sih pencampuran, Bu? Pencampuran itu merupakan suatu proses menggabungkan dua macam atau lebih komponen bahan yang berbeda sehingga tercapai suatu keseragaman. Nah, suatu bahan itu boleh dua atau lebih yang sudah tercampur rata itu disebut dengan homogen. Jadi nanti ketika kalian dengar kata-kata campuran ini udah homogen. Apa sih homogen itu? Homogen adalah campuran yang sudah merata. Nah, tujuan teknik pencampuran itu ada beberapa. Yang pertama adalah menghasilkan campuran bahan dengan komposisi tertentu dan homogen. Itu ada kata-kata homogen. Artinya homogen berarti sudah tercampur sempurna atau rata. Terus mengurangi perbedaan tingkat kerataan dalam komposisi, temperatur, dan sifat lain pada suatu bahan. Terus tercipta homogenisasi dan kebersamaan dalam setiap titik pada proses pencampuran. Jadi pada intinya tujuan dari teknik pencampuran adalah untuk meratakan dua komponen atau lebih suatu bahan menjadi satu kesatuan yang homogen, yang sama, yang teratur, seperti itu. Next, untuk alat-alat pencampur itu ada banyak. Ada yang namanya ribbon mixer, spiral mixer, hand mixer, atau lain sebagainya. Ada di modul, silahkan kalian baca lebih lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang jenis pencampuran. Otomatis dalam teknik pencampuran kita melakukan suatu proses yang namanya mencampurkan bahan. Nah, ternyata jenis-jenis campuran itu ada 3. Ada campuran basah, ada campuran semi basah, dan ada campuran kering. Yang pertama kita bahas adalah campuran kering. Nah, campuran kering ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang kering. Contohnya adalah pembuatan kopi instan. Pembuatan kopi instan ini terdiri dari kopi bubuk dan gula.
Jadi kan kedua komponen ini sama-sama bersifat kering. Jadi dapat disebut campurannya adalah campuran kering. Atau pencampuran gula dan susu. Susu bubuk dan gula sama-sama komponen yang kering, makanya disebut dengan pencampuran kering. Nah, pencampuran kering digunakan pada produk tepung juga atau pada produk granula. Proses pencampuran pada bahan pangan kering ini bertujuan untuk membuat suatu bentuk yang seragam dan beberapa bahan pangan kering. Jadi tujuannya campuran kering ini untuk menyeragamkan beberapa bahan kering menjadi satu. Selanjutnya adalah pencampuran basah dan pencampuran semi basah. Pada pencampuran basah dan semi basah, bahan yang dicampur bisa berbentuk cair dengan padat, cair dengan cair, bahkan cair dengan gas. Proses pencampuran banyak dilakukan pada industri pangan. Nah, salah satu contoh dari industri pembuatan roti. Nanti pada pelajaran selanjutnya atau pada ketika kalian udah naik kelas 2, kalian akan belajar tentang proses pembuatan roti. Nah, dalam proses pembuatan roti ada beberapa komponen bahan, ada beberapa komponen sifat bahan, ada bahan yang bersifat kering, ada bahan yang bersifat basah. Nah, oleh sebab itu, produk roti adalah produk olahan campuran semi basah. Karena di sana ada bahan kering dan bahan basah yang dicampur menjadi satu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, ketika ada pertanyaan, silahkan kalian catat pertanyaan tersebut. Boleh kalian ajukan ke Bu Guru lewat kolom komentar, atau boleh kalian langsung japri Bu Karolin, nggak apa-apa, karena kontaknya sudah ada di dalam grup. Nah, jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan di pertemuan mendatang pada tanggal 3 Agustus tahun 2020 dan tugas paling lambat dikumpulkan tanggal 1 Agustus 2020 jam 10. Jadi tugasnya ada dua, tugas 1 dan tugas 2. Untuk tugas 1 ada di modul dan tugas 2 ada di PPT ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajarnya anak-anak. Semoga kita segera selesai dari pandemi ini dan bisa ketemu dan belajar langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.